Persoalan hukum tanah di Kabupaten Lampung Selatan kini menjadi sorotan. Perkara yang berkaitan dengan tanah milik Hendra kini telah masuk ke ranah hukum. Kepolisian Polda Lampung telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. Dan kini kasusnya telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Namun di balik proses hukum tersebut terdapat satu persoalan yang masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana bisa terdapat 2 sertifikat berada pada satu titik koordinat yang sama? Pemirsa, tepat di belakang saya ini merupakan lahan lokasi yang menjadi objek sengketa di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa waktu lalu, berdasarkan utusan Petun Lampung Selatan, telah dilakukan eksekusi terhadap lahan yang menjadi bagian dari sengketa. Namun di balik proses eksekusi tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini menjadi perhatian bagi masyarakat. Bagaimana bisa ada 2 sertifikat yang diduga berada pada satu titik koordinat yang sama? Ada apa dengan BPN Lampung Selatan? Persoalan hukum tanah di Lampung Selatan ini bermula dari adanya klaim kepemilikan atas sebidang lahan yang menjadi objek perkara. Di antaranya Hendra pemilik awal dengan sertifikat lain atas nama Limaryani. Berdasarkan putusan Petun beberapa waktu lalu telah dilakukan eksekusi terhadap lahan objek putusan yang dimenangkan oleh Limaryani. Padahal sertifikat milik Limaryani sedang berproses hukum di Polda Lampung dalam laporan terkait pemalsuan akta jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat milik Limaryani. Merasa hal tersebut tidak sesuai fakta, Hendra memaparkan bukti serta histori tentang tanah miliknya. Yang lebih mengherankan, ini ada tanda tangan yang diduga palsu. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal pada tahun 1993, dia menandatangani akte jual beli di tahun 2003, nama DJ Tambunan. Sedangkan sudah meninggal tahun 1993. Tangannya 2003. Masa 10 tahun bisa bangun lagi? Saya berharap selaku pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan di AJB tahun 2003, sementara DJ Tambunan meninggal tahun 1993. Saya meminta Polda Lampung dalam menangani perkara ini bisa tegak lurus. Bagaimana sebuah sertifikat tanah yang akta jual belinya diduga palsu dan kasusnya sedang bergulir, dimenangkan oleh Petun dan diperkuat oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Berikut keterangan saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus tersebut. Bang, lampiran alas dasarnya mana? Surat itu. Santoso Wijaya nih. Iya. Oh nanti Pak, nanti saya kasih. Sekarang kita lagi ajukan ke BPN. Tahun 2012 datanglah pemilik tanah yang asli. Yang namanya Pak DJ Tambunan keluarga. Cuman bukan Pak DJ Tambunannya, istrinya, anaknya. Oh, pemilik asli tanah Ya, ini. mempertanyakan hal itu. Nah, akte kelahiran, akte kematian itu diterbitkan tahun 93 dong? 93 dari Jakarta, kan tinggalnya di Jakarta dia. Oh. Ada. Ada, ya. Terus. 93. Nah, Ntar dulu, Bang. Langsung Disitulah kita terkejutnya 2012. kita tahun 93 meninggal. Artinya Pak atau Ito, panggilan orang Medan itu, Ya. tanah kita ini nggak pernah beralih kepada siapapun. Siap saya ngebela. Saya ini atas kebodohan saya terlalu percaya yang namanya Rustam karena dia adalah seorang atasan saya, inspektorat. Bagaimana saya nggak nurut? Yang kedua didampingi memang yang mengaku sebagai pembeli. Tahu saya orang itu bos. Nah, gitu lah kira-kira singkatnya. Ya. Nah, sekarang kronologisnya awal daripada tanah itu kan punya Pak Isun. Nah, Pak Isun tahun berapanya saya nggak tahu, dijual dengan bapak saya. Bapak saya baru dijual dengan Pak Tambunan. Ya. Sekarang kalau kita bedah surat, ya, dengan lawan kita, dia nggak punya surat Pak Isun dengan surat Anwar ini nggak ada.
Asli orang, saya tanda tangan tuh nggak ada, hanya surat antara Tambunan dengan Pak Santoso Wijaya. Wijaya. Itu aja cuman. Mm-mm. Ya? Ya. Nah, sekarang makanya aku bilang dengan si siapa Hendra, itu surat lamanya mana? Ada Pak? Ya syukur Pak. Itulah punya kita asli. Nah mereka nggak punya. Saya juga tidak mengelak kalau saya langsung dapat laporan pemalsuan surat. Saya terima. Ya. Cuman dalam hati saya tidak memasukkan. Tetapi kalau saya menandatangani betul, itu loh, betul loh, saya menandatanganinya betul. Kalau saya merasa memasukkan, nggak orang, kalau saya memasukkan, ya nggak mungkin saya terjadi, saya tanda tangan. Saya udah kasih tahu, yang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ada 3 yang jangan, tunjukin. Oh ya, Pak Agus menunjukin salah satu surat. Yang dibeli oleh Mariani. Iya, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Oh. Dia kan minta petunjuk, bawa daftar lelang. Pak Wilson ini. Pak Wilson. Wilson ini sebagai. Iya, kepercayaan Aman Jaya lah. Oh iya, yang iya. disuruh kan dia kan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Oh yaudah kalau itu. Tiba-tiba aku dengar diambil. Kan saya nemuin Aman Jaya, saya nemuin Pak Aman ya. Oh terus. Ya, Iya. Pak Aman, ngapain Pak Wilson nanya saya kalau itu masih diambil? Ya, karena sedikitnya, karena saya sudah kedatangan ibu yang pemilik ini, Iya, iya. yang punya tanah. Pak ini istrinya Pak Iya, Tambunan. masih diambil. Oh masih ngotot juga diambil sama dia. Iya, kenapa sih? Bahkan ketemu di lapangan tempo hari waktu Iya. apa namanya ya? Sidang apa sih di lapangan itu ya? Iya sidang lapangan. Ini orangnya nih, sebenarnya. Saya tunjuk si Wilson. Oh. Ini orangnya, kan sebenarnya situ kan bertanya sama saya, jangan. Dan bagaimana sampai terdapat sertifikat yang berbeda namun pada titik koordinat yang sama. Berikut keterangan beberapa saksi. Percaya awalnya Pak. Masalah kepemilikan, setahu saya sempat pasang banner di situ atas nama ahli waris yang bernama Diana Paula, anak dari DJ Tambunan. Tanah ini dijual atas nama Diana Paula, berikut nomor handphone dia di situ. Tanah bersertifikat. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016 saya pasang banner, iya. Kalau untuk jual belinya kita kurang paham, kurang tahu. Cuman sekitar tahun 2019 datang Kohendra, bahwa Kohendra bicara sama saya, Dek, bahwa tanah ini udah saya beli, katanya gitu, dari ahli waris, dari Diana Paula, iya. Itu tahun 2019. Iya, sebelum sama Kohendra, sama ahli waris Diana Paula, saya di rumah, bahkan rumah saya di situ, Pak. Iya, suruh kelola lahan itu bareng sama bapak orang tua. Saya mengurus kebun itu darinya anaknya Pak Tambunan ya, diserahkan pada saya. Saya diceritakan suruh ngurus kebun itu sama Pak Bendi, uruslah kebun ini Pak sebaik-baiknya, kan gitu. Yang penting jangan sampai hilang tanah. Nah, kalau ada isinya, apa yang di situ ambil dengan Bapak, cuma itu aja Pak. Ya kalau tanah Pak Hendra itu sengketa lahan dengar-dengar dengan Ilmirani. Cuman setahu saya tanah itu asal usulnya dari Pak Isun, dijual ke Anwar, dijual ke Tambunan, dengan Tambunan dijual dialihwariskan ke anaknya Diana Paula, baru dijual dengan Kohendra yaitu Aheng. Nah, jadi benar ketegasan itu punyanya si Aheng. Nah, jadi punyanya Kohendra. Nah, jadi kalau masalah tanah itu tahu-tahu menang Limerlani, jadi bingung. Sedangkan status tanah itu benar orang sekitar kampung di Babaten itu tahu bahwa itu punyanya si DJ Tambunan yang diwariskan dengan Diana Paula. Nah, semua orang kampung Babaten tahu semua bahwa tanah itu benar punyanya DJ Tambunan. Nah, belum pernah dijual belikan, baru dijual beli dengan si Hendra. Letak tanahnya juga jelas, tidak berubah sampai kapanpun di situ. Gitu. Kalau toh memang punya Limerlani, kemungkinan dengan secara logika mungkin yang ibaratnya ngurus tanah dikasih tahu kalau itu punya Limerlani. Selama ini belum dikasih tahu, udah punya Hendra baru dikasih tahu. Kan bingung seperti itu. Nah, ya masalah itu namanya kita bukan di dalam itu kan Pak ya, tahu-tahu eksekusi.
bingung jadinya. Tahu-tahu katanya menang secara online, apa sidangnya tidak diketahui dengan umum dengan Ko Hendra gitu. Tahu-tahu yang menang Limerlani dengan dasar apa kan gitu Pak? Dengan dasar katanya menangan di petun lelangan mandiri. Sedangkan Ko Hendra saksinya saat itu ada semua Pak, lengkap. Ya, ahli waris namanya Diana Paula hadir, anak DJ Tambunan. Jelas, makanya kaget kok tahu-tahu eksekusi. Karena berhubung kita juga orang awam, jadi serba bingung gitu loh Pak. Apa kayak gini tak hukum di negara kita ini? Sementara itu, perkara ini telah masuk dalam proses hukum. Dalam penanganannya, kepolisian telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Namun kedua tersangka hingga kini belum juga diamankan. Baik, jadi informasi yang kami dapat dari penyidik sudah masuk penyidikan tahap 1. Dan sekarang sudah masuk ke jaksa penuntut umum untuk melakukan penelitian. Terkait yang ditetapkan sebagai tersangka dan DPO seperti apa? Dari pihak kepolisian sudah membuat daftar pencarian orang ya, dan sudah kita sebar ke jajaran juga. Ya mudah-mudahan tidak lama akan ditemukan. Pak Agus Sani itu wajib lapor untuk sementara ini. Sementara ini wajib Siap, lapor ya? wajib lapor. Untuk keputusan ini ada di hasil dari DPO. Wah itu saya belum tahu pasti ya, nanti saya akan koneksi lagi dengan penyidiknya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ada 2 sertifikat dengan nomor SHM dan kode wilayah yang berbeda dapat berada pada titik koordinat yang sama? Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah munculnya 2 sertifikat produk yang dikeluarkan oleh BPN Lampung Selatan dengan titik koordinat yang sama dengan sertifikat lainnya. Mengapa bisa ada sertifikat yang terbit pada titik koordinat yang sama? Dan siapa yang harus bertanggung jawab memberikan kepastian atas status tanah tersebut? SHM 1770 dinilai memiliki proses penerbitan yang jelas dan prosedural, serta dilengkapi dengan nomor identifikasi bidang atau NIB yang tercatat dengan jelas. Sementara itu, SHM 0299 atas nama Li Mariani disebut tidak memiliki NIB. Dalam hal ini sangat miris melihat kinerja Pengadilan Negeri Kalianda yang melakukan constatering di lapangan terhadap artinya SHM 0299 milik Li Mariani yang dimenangkan oleh Petun Kota Bandar Lampung tanpa memiliki NIB sertifikat tersebut. Bagaimana mungkin sertifikat ataupun SHM 0299 milik Li Mariani yang didasari penerbitan SHM tersebut adalah AJB yang ditandatangani orang yang sudah meninggal dunia 10 tahun sebelum transaksi jual beli itu. Seharusnya BPN tidak membiarkan pengadilan negeri, baik itu Panetra ataupun Jurusita, melakukan hal tersebut. Karena perlu dipertegas dan diperjelas bahwa di sini NIB 0299 itu tidak ada. Sementara objek tanah milik Hendra selaku pemberi kuasa terhadap saya dan tim itu memiliki NIB. Seharusnya ini harus dicegah. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dalam perkara ini berdasarkan informasi dan proses penyidikan yang telah berjalan, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka. Namun yang menjadi perhatian dan pertanyaan publik serta korban, mengapa 2 orang tersangka belum juga diamankan sesuai dengan langkah hukum yang diperlukan dalam proses penyidikan. Untuk mendukung kinerja kepolisian Polda Lampung serta memberikan support kepada Kejaksaan Negeri Lampung dalam penanganan kasus dugaan akte jual beli palsu yang dilaporkan oleh Hendra, maka Badan Penelitian Aset Negara BPAN Aliansi Indonesia menyampaikan surat laporan kepada beberapa instansi di tingkat pusat Jakarta agar dapat memberikan atensi, mendorong, serta mengawasi terhadap persoalan hukum yang sedang bergulir di Provinsi Lampung.
Dengan demikian prosesnya dapat tegak lurus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Adapun surat yang diantarkan langsung oleh Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia adalah kepada instansi tingkat pusat diantaranya Ekspektorat Jenderal ATR BPN, Kementerian Pertanahan ATR BPN, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI. Berikut wawancara dengan juru bicara Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Lampung. Dan kami sudah melaporkan, saya sudah melaporkan hal ini ke Mabes Polri, ke Ombudsman, ke Komisi Yudisial, banyak lagi, ke Inspektorat Pertanahan, Kementerian ATR BPN RI, dan Mahkamah Agung, bahkan sampai ke Jaksa Agung. Saya berharap siapapun ataupun lembaga manapun, saya berharap artinya agar memperhatikan dan mengawasi proses penegakan hukum ini. Agar memperhatikan dan mengawasi proses penegakan hukum ini. Persoalan tanah bukan hanya menyangkut nilai ekonomi sebuah lahan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem administrasi pertanahan. Selain itu, Kepolisian Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung harus mampu profesional dalam penanganan kasus ini. Dan informasi terbaru, perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memasuki tahap proses hukum selanjutnya. Di sini masyarakat berharap agar penegakan hukum terkait kasus mafia tanah dapat benar-benar hadir untuk melindungi hak masyarakat atas tanah dan mampu memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.